Halo semua, hari ini kami akan menyajikan sebuah video yang bertemakan kemitraan untuk pembangunan. Oh ya, kami dari kelompok Hore-Hore kelas 9F SMP Regina Paci Surakarta. Serta anggota kelompok kami terdiri dari Naila nomor absen 3, Ivando nomor absen 17, Radit nomor absen 5, dan saya sendiri Aurel nomor absen 4. Dalam hal defisit kita saat ini, menurut saya topik ini sangat penting untuk dibicarakan saat ini. Setelah kita memahami situasi saat ini, saya harap bahwa video apa yang kami sajikan bisa membantu permasalahan di masa pandemi seperti ini. Judul dari video animasi yang akan kita sajikan yaitu Bermitra untuk Satu Tujuan. Sedikit mengutip dari isi video kami kali ini, kami akan bahas topik kemitraan untuk pembangunan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kami ambil, yaitu PPKN, IPS, Agama, serta Informatika. Pengertian, syarat-syarat, solusi, dan kemitraan untuk pembangunan, semuanya akan kami bahas di video kali ini ya, jadi jangan lupa untuk disimak. Apa itu pengertian dari kemitraan? Pengertian dari kemitraan adalah suatu kerjasama usaha formal yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar untuk mencapai suatu tujuan bersama. Berdasarkan prinsip bersama, tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra, saling menutupi, saling menambah, dan saling menguntungkan atau biasa kita sebut mutualisme. Pengertian dari pembangunan adalah proses perubahan yang mencangkup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan dan pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki beberapa bagian aspek kehidupan masyarakat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud, yaitu dengan cara membangun jaringan koneksi untuk menciptakan relasi baru dengan orang-orang yang kita kenal atau bahkan yang belum kita kenal di sosial media. Hal ini dapat membantu mewujudkan sebuah kemitraan untuk mencapai pembangunan karena dengan website yang dirancang sebagai media sosial ini akan membuat seseorang sangat mudah untuk berbagi dan terhubung dengan teman, keluarga, rekan kerja, kenalan, dan bahkan oleh orang asing. Dan juga website ini dirancang sebagai sosial media untuk memudahkan pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah untuk membangun jaringan koneksi agar seseorang tetap bisa berhubungan, berbagi pengalaman sehari-hari, foto, minat, preferensi, dan lainnya. Pastinya ada bentuk kegiatan di tingkat nasional atau internasional dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan. Sebagai contoh, satu berdasarkan letak geografis, terdiri dari A. Kerjasama ekonomi internasional, yaitu kerjasama negara-negara dari berbagai belahan dunia. Contohnya kerjasama di bawah naungan PBB, IMF, ECOSOC, dan BRD. B. Kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan beberapa negara dari suatu kawasan atau wilayah tertentu. Contohnya MEE, OPEC, dan AFTA. C. Kerjasama ekonomi interregional, yaitu kerjasama yang hanya melibatkan dua negara di kawasan lainnya. Contohnya kegiatan ASEAN dan Uni Eropa. Yang kedua, berdasarkan banyak negara peserta. A. Kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama yang hanya melibatkan dua negara. Contohnya kerjasama Indonesia dengan Singapura, kerjasama Amerika Serikat dengan Jepang. B. Kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara. Contohnya ASEAN, AFTA, dan PBB. Yang ketiga adalah berdasarkan tujuan dan lapangan usaha berdasarkan tujuan yang sama. Contohnya adalah CGI, kelompok negara yang memberikan bantuan dan pinjaman untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Terdiri dari Jepang, Australia, Belgia, Italia, Jerman Barat, Inggris, Kanada, dan Perancis. Keempat, berdasarkan lapangan usaha yang sama. Contohnya OPEC, yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak, seperti Arab Saudi, Indonesia, dan Venezuela. Contoh bentuk kegiatan di tingkat nasional yaitu dalam bidang pertanian. Contohnya program kemitraan ASEAN Agri bersama petani. Berkaitan dengan pernyataan bagian D, berikut ini ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan di tingkat nasional atau internasional. Yang pertama, kurangnya komunikasi. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam hubungan apapun. Tanpa komunikasi yang baik, maka hubungan tidak akan berjalan dengan baik. Justru kesalahpahaman akan semakin sering terjadi. Yang kedua, kurang profesional. Profesionalitas diperlukan dalam membangun sebuah bisnis. Ketika membangun bisnis dengan cara asal-asalan, maka bisnis itu pasti akan berantakan. Yang ketiga adalah tidak ada
ada pembagian porsi yang jelas. Tetapkan pembagian porsi kepemilikan saham maupun keuntungan. Jangan ada yang dirugikan ataupun terlalu diuntungkan. Pastikan porsi keuntungan itu disetujui. Yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan. Solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi yaitu 1. Saling mengutamakan komunikasi dalam suatu kemitraan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang membuat rusaknya hubungan dalam suatu kemitraan. Yang kedua, menguatkan mental pejuang agar kita bisa membangun rasa percaya diri dan bisa berprofesional dalam menjalankan suatu kemitraan dengan baik. Yang ketiga, membagi bagian porsi tugas yang jelas dan adil agar tercipta kemitraan yang tentram dan adil dan saling menguntungkan. Yang keempat, mencari sumber-sumber tentang tujuan kemitraan tersebut untuk mendapat pengetahuan dan analisa yang cukup luas agar kita bisa mendapat keuntungan yang lebih dari kemitraan tersebut. Sebagai generasi muda, ada beberapa peran aktif yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan. Sebagai contoh, 1. Membangun jaringan koneksi. Melalui media sosial, kita juga bisa membangun jaringan koneksi untuk tetap berhubungan dengan orang yang kita kenal maupun orang asing. Website ini dirancang juga untuk mempermudah pekerjaan agar lebih cepat dan mudah. Yang kedua, membantu orang-orang yang kesulitan dengan cara membuat konser musik amal yang berhubungan dengan situasi atau keadaan mereka untuk mendonasikan amal tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Tentunya, lagu tersebut tidak hanya digunakan kali saja, namun bertujuan juga agar lagu tersebut bisa digunakan hingga masa-masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah membangun branding lokal. Hal ini bertujuan untuk bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan terlebih investor. Branding kota atau city branding adalah strategi komunikasi untuk menguatkan citra kota sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah yang dimiliki. Pastinya branding tidak hanya nama, logo, warna, slogan, atau kesan simbolik saja, melainkan citra kota secara keseluruhan yang melibatkan seluruh stakeholders di dalamnya. Selain menyaksikan video tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemitraan untuk pembangunan adalah di mana proses perubahan atau kesuksesan kita di dalam suatu kelompok perlu yang namanya kerjasama yang menguntungkan atau yang dinamakan mutualisme, disertai dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Terima kasih banyak, jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang terdekat kalian.